Sudah tahukah kalian apa itu fisioterapi? Di sini kami akan membahas apa itu yang dimaksud dengan fisioterapi. Menurut World Confederation for Physical Therapy, fisioterapi adalah layanan yang diberikan oleh fisioterapis kepada individu dan populasi untuk mengembangkan, memelihara, dan mengembalikan gerakan maksimum serta kemampuan fungsional sepanjang daur kehidupan. Peran fisioterapi menurut World Confederation for Physical Therapy, pelayanan fisioterapi diberikan dalam keadaan di mana gerakan dan fungsi terancam oleh penuaan, cedera, rasa sakit, penyakit, gangguan kondisi atau faktor lingkungan, dan dengan pemahaman bahwa gerakan fungsional merupakan bagian terpenting dari tubuh yang sehat. Selain peran, apa saja sih manfaat fisioterapi? Yang pertama, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat umum, menekankan pada pentingnya aktivitas fisik dan olahraga. Kedua, memulihkan keterbatasan gerak dan fungsi tubuh pada individu yang berisiko mengubah perilaku gerakan karena faktor kesehatan. Ketiga, memberikan tindakan atau intervensi yang tepat untuk mengembalikan kemampuan gerak dan fungsi tubuh. Keempat, memodifikasi akses lingkungan rumah, pekerjaan, dan hambatan untuk memastikan partisipasi penuh dalam peran sosial yang normal. World Confederation for Physical Therapy tahun 2020 menyatakan bahwa profesi fisioterapi memiliki 14 subgrup, di antaranya akupuntur, akuatik, kardiorespiratory, electrophysical agent, manual therapy, mental health, neurologi, occupational health and ergonomis, older people, onkologi, palliative care and HIV, pediatric, pelvic and women health, private practice, dan sport. Berdasarkan subgrup yang telah dipaparkan, selanjutnya kelompok kami akan membahas lebih dalam salah satu dari subgrup tersebut, yakni subgrup pelvic and women health. Menurut APA tahun 2020, Women and Pelvic Health sangat ideal untuk ahli fisioterapi dengan minat dalam pengelolaan kondisi seperti kandung kemih, disfungsi seksual dan bowel, prolaps organ panggul, serta pentimbangan yang berkaitan dengan populasi obstetri dan anak. Terapi fisik dasar panggul ini merupakan alat penting dalam manajemen konservatif disfungsi seksual, inkontinensia urin, prolaps organ panggul, dan konstipasi. Ruang lingkup praktik fisioterapi Women Health telah meningkat untuk mencakup semua masalah kesehatan wanita, di antaranya inkontinensia, nyeri panggul maupun vagina, nyeri muskuloskeletal prenatal dan postpartum, osteoporosis, rehabilitasi serta operasi payudara, limfedema, edukasi pencegahan, kesehatan, dan olahraga. Semua wanita di seluruh rentang kehidupan, dari remaja dengan pemberian edukasi disminor, wanita hamil dengan intervensi senam hamil, wanita setelah melahirkan anak, wanita menopause, dan lansia menerima manfaat dari terapi fisik ini. Selanjutnya yaitu penerapan fisioterapi pada kasus inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah salah satu masalah yang banyak dialami oleh lansia dan perlu mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya populasi lanjut usia. Inkontinensia urin ialah pengeluaran urin tanpa disadari atau involunter dalam jumlah dan frekuensi yang cukup sehingga mengakibatkan masalah gangguan kesehatan atau sosial, higienis, psikososial, dan ekonomi. Prevalensi kelainan ini cukup tinggi, yakni pada wanita kurang lebih 10-40% dan 4-8% sudah dalam keadaan cukup parah pada saat datang berobat.
Survei yang dilakukan di berbagai negara Asia didapatkan bahwa prevalensi pada beberapa bangsa Asia adalah 12,2% atau 14,8% pada wanita dan 6,8% pada pria. Dan pada lanjut usia, prevalensinya lebih tinggi daripada usia reproduksi. Menurut Di Octo et al. Melaporkan prevalensi inkontinensia urin pada wanita lansia sebesar 38% dan pada pria sebesar 19%. Secara umum, penyebab inkontinensia urin adalah karena kelainan urologis, neurologis, atau fungsional. Inkontinensia urin pada wanita dapat terjadi akibat melemahnya otot dasar panggul yang dapat disebabkan karena usia lanjut, menopause, kehamilan, pasca melahirkan, kegemukan atau obesitas, kurang aktivitas atau adanya infeksi saluran kemih. Dengan menurunnya kadar hormon estrogen pada wanita lanjut usia, maka akan terjadi penurunan tonus otot vagina dan otot pintu saluran kemih atau uretra, sehingga menyebabkan terjadinya inkontinensia urin. Nah, salah satu peran fisioterapi pada kondisi inkontinensia urin ialah Kegel exercise. Dan diastasis dianjurkan untuk melakukan gerakan Kegel exercise. Nah, karena Kegel exercise ini sangat berguna bagi kaum lansia atau wanita-wanita yang mengalami pengeluaran urin secara tidak sengaja atau tanpa disadari. Nah, gerakan ini sangat dianjurkan buat mereka yang mengalami gangguan seperti itu. Mari kita lihat gerakan Kegel exercise-nya. Pertama-tama, tekuk kedua kaki kiri dan kanan seperti ini. Kemudian begitu belakang, perlahan-lahan rasakan kontraksi otot perut. Kemudian perlahan-lahan angkat ke atas secara perlahan. Kemudian lakukan seperti menahan kencing selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaksasi secara perlahan. Lakukan sampai 6 kali. Angkat lagi perlahan. Kemudian lakukan gerakan seperti menahan air kencing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaksasi. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaksasi. Ulang 3 kali gerakan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.